Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, sahabat, yang pertama-tama orang tua ya, orang tua, abah, mbah, nenek, buyut, semua leluhur-leluhur, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Terus kemudian orang tua, ibu, semuanya tanpa terkecuali, orang tua, mertua, semua tanpa terkecuali. Kemudian istri, anak, keluarga, semua tanpa terkecuali. Kemudian sahabat, teman, dulur, saudara, ya, juga tanpa terkecuali dimanapun berada, umat, jamaah, yang jauh, yang dekat, baik yang kenal langsung ataupun yang kenal secara gelombang ya, kemudian tetangga-tetangga, RT, RW, Pak Lurah, semua tanpa terkecuali, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan diterima semua amal ibadahnya. Terus kemudian saya secara pribadi ataupun secara keluarga ataupun secara ya intinya saya dari hati yang paling dalam, dari batin, samudra batin yang paling dalam menghaturkan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian wabil khusus untuk semua mitra kerja ya, karyawan, kemudian agen-agen, distributor, konsumen tanpa terkecuali. Saya doakan mudah-mudahan antum semakin berkah ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya ulang, siapapun yang nonton video ini, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Tunggu mas, mau sini, mau ikut kultum? Mau sini, masuk ke kamera? Tidak apa-apa sini. Barakallah. Baik teman, sekedar ini ya. Jadi Ramadan tahun kemarin, monggo silakan. Ramadan tahun kemarin ya, setiap bulan Ramadan saya melewati hari demi hari ya, dari sahur sampai ketemu buka, sampai ketemu sahur kembali, itu selalu tidak bisa lepas di dalam pikiran ini pertanyaan, ya Allah masih ketemu lagi enggak ya dengan Ramadan tahun depan gitu kan. Masih ketemu lagi enggak ya dengan Idul Fitri tahun depan, selalu begitu. Ya, mau sahur itu terngiang pertanyaan itu, apalagi kalau sahur terus lihat istri masak gitu kan, terus sahur sama anak-anak gitu, muncul dalam pikiran, ya Allah Ramadan akan datang masih bisa enggak ya makan sahur bersama anak-anak gitu kan. Terus begitu juga buka puasa. Buka puasa itu sama anak-anak gitu, ya Allah Ramadan akan datang masih bisa enggak ya buka puasa bareng gitu. Sini enggak apa-apa, sini. Itu ya. Terus tarawih juga gitu ya. Kami selalu punya budaya tarawih sendiri ya, berjamaah dengan keluarga besar ya. Itu juga begitu. Dalam hati, dalam pikiran gitu selalu terngiang, ya Rob tahun depan masih bisa ketemu enggak ya dengan tarawih gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata sekarang dijawab sama Allah,
masih bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Dan tapi pertanyaan itu masih muncul terus, ya Allah, Ramadan tahun depan ketemu enggak ya dengan Ramadanmu lagi ya, dengan Idul Fitri lagi ya gitu kan, ya Allah. Jadi sementara ada orang yang Ramadan kemarin masih sama suaminya, masih sama istrinya, masih sama anaknya, masih sama orang tuanya. Dan ternyata Ramadan sekarang sudah tidak bersamanya lagi. Sudah meninggal, ya sudah wafat. Ya begitulah hidup. Dan saya tidak tahu Ramadan akan datang apakah masih bisa sahur sama Dek Shanum, puasa sama Dek Shanum, apakah masih bisa menikmati kepintarannya Dek Aini, ya seperti itulah. Nah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Anda semua puasa bulan ini lancar tanpa halangan, tarawihnya lancar tanpa halangan, dan ketemu lagi di Ramadan yang akan datang, ya Idul Fitri akan datang, ketemu lagi semuanya tanpa hambatan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, 3 menit terakhir. Jadi begini, yang sabar dicatat ya, yang sabar, karena Ramadan hari ini, Ramadan sekarang ini beban ujiannya tidak berkurang. Ya, beban masalahnya tidak berkurang. Kalau saya bilang beban azab, nanti Anda enggak nerima ya. Ujian atau azab, intinya gini, selama ini Anda gimana hidup? Anda merasakan hidup selama ini bagaimana? Budaya, hukum, sosial, silaturahim, hubungan antar umat, antar agamawan, antar ormas gitu kan. Terus gimana? Ekonominya, hukumnya, macam-macamnya selama ini bagaimana? Kacau, carut marut, enggak menentu, hilang arah, ujian demi ujian silih berganti, azab demi azab silih berganti, ya kan? Dan setiap manusia mengalami ujiannya masing-masing. Ada yang hutangnya belum lunas, nambah lagi hutang, ribanya belum selesai, nambah lagi ribanya, ujian satu belum selesai, nambah lagi ujiannya, sebagaimana juga bangsa ini. Nah, jadi selama Ramadan akan kita lewati besok ini, kabarnya, kabar buruknya, kabar buruk, kabar baik tergantung antum cara ngolahnya sih sebenarnya. Bebannya tidak berkurang, ruwetnya tidak berkurang, ujiannya tidak berkurang, carut marutnya tidak berkurang, kriminalnya tidak berkurang, ya, alam marahnya tidak berkurang, bahkan akan semakin nambah, catat ya, akan semakin nambah. Nah, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada Anda, monggo kalau mau dipakai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Poin pertama, jadikan ini momentum untuk mengasah keimanan kita, sehingga seberat apapun ujian selama Ramadan ini, Anda akan lahir sebagai pemenang. Enggak masalah, mau ditambah kayak ujiannya, mau ditambah kayak azabnya, mau semakin ruwet kayak misalkan kebijakan-kebijakan ini, enggak apa-apa, antum semakin dikuatkan imannya. Jadi kalau selama ini mungkin ada orang mati karena kelaparan, karena kebijakan penguasa sampai enggak makan sampai mati, jadikan momentum bulan ini aku siap mati karena puasa. Nah, daripada ngerampok, daripada begal, daripada jual agama, daripada nipu, udah enggak ada yang dimakan, hidup susah, ekonomi susah. Umpama ini sudah level tertinggi ya. Mudah-mudahan Anda enggak sampai ke tahap itu ujiannya. Jadi enggak masalah. Poin pertama itu. Jadi Anda enggak usah kaget. Semakin berat ujiannya, semakin matang jiwanya. Nah, terus kemudian poin yang kedua, tambah ilmunya. Bebannya nambah, ujiannya nambah, ya kan, masalahnya enggak berkurang, semakin nambah, kriminalnya nambah, mungkin koruptornya nambah, ya. Jadi kalau selama ini buzzernya gila misalkan ya, buzzer-buzzernya itu gila misalkan, ini Ramadan ini akan tambah gila buzzernya gitu loh, bukan tobat, tambah gila. Misalkan ini ya, atau mungkin misalkan rezim ini kan selama ini sudah gila ini umpama, nah ini Ramadan ini
nggak sembuh, malah tambah gila gitu loh. Artinya apa? Artinya nggak berkurang, malah semakin nambah bebannya ini. Nah, maka Anda tidak punya pilihan lain kecuali semakin upgrade, semakin nambah imannya, nambah imajinasinya. Apa? Deres Quran. Mudah-mudahan Ramadan 1 bulan ini Anda bisa hafal, bisa khatam 2, 3 atau 4 kali, 5 kali, mudah-mudahan saya doakan ya. Ayo kita manfaatkan Ramadan ini dengan deres Quran. Forsir energimu habis-habisan. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Ya wa ala niyatai yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, kata Allah. Dia sedang membangun hubungan bilateral denganku. Sedang berbisnis denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Nah, ayat ini paralel dengan hadis At-Tirmizi. Barang siapa yang baca Quran 1 huruf, pahalanya 10 keberkahan. Bayangkan, Yasin 2 huruf, lumayan. Ar-Rahman berapa huruf? Lumayan, ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa huruf? Lumayan teman. Jadi deres Quran, ya tarawih, ya apalah, pacu dirimu untuk menjadi waliullah ya. Walaupun tidak masuk kamera, walaupun tidak masuk perhitungan, tapi seluruh malaikat, ya hukum alam, audit alam, eksekusi alam, Allah yang maha teliti, al-latif, maha halus, mengaudit setiap hembusan nafasmu dan antum layak jadi juara di hadapan Allah. Gitu ya teman ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan mengawali bulan Ramadan ini. Saya ulang lagi, saya garis bawahi poin pertama, saya atas nama pribadi, atas nama komisaris, atas nama ketua umum, atas nama pengasuh pesantren, atas nama keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Poin pertama ya, kalau ada salah-salah maafkan saya ya. Terus poin yang kedua, kabarnya adalah saya ingin menyampaikan kabar kepadamu bahwa apa yang sudah terjadi selama ini, azabnya, ujiannya, apalah carut-marutnya, kriminalnya, macam-macam ruwetnya, ini enggak berkurang teman, malah akan semakin nambah. Tapi enggak masalah, jadikan momentum, olah supaya menjadi energi positif. Nah yang terakhir, upgrade ilmunya, upgrade imannya, supaya bisa ngimbangi ruwetnya kondisi saat ini. Gitu ya, barakallah, 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 amin amin ya rabbal alamin. Syahiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.